pasien COVID-19 kembali terdeteksi di kota Kendari. Dan hingga saat ini sekira ada 12 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Kendari, Dr. Sukirman, yang membenarkan saat ini ada pasien COVID-19 yang sedang dirawat inap di lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Amelda Devi di sana. Halo, Amelda. Ya, halo Firda. Amelda, bisa Anda informasikan sejak kapan kasus COVID-19 pertama kali kembali terdeteksi di Kota Kendari? Ya, terima kasih Firda. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Dr. Sukirman, dan juga Halo, rekan Amelda. bahwa kasus pertama terkonfirmasi positif COVID-19 itu sekiranya pada Jumat tanggal 28 Januari 2022 lalu, itu sebanyak 2 orang, Firda. Kemudian 2 orang ini berdasarkan diketahui positif COVID-19 itu berdasarkan tes antigen dan PCR. Ya, kemudian di hari berikutnya bertambah 2 orang lagi, dan terakhir 2 hari yang lalu sebanyak 6 orang yang terkonfirmasi positif, dan yang dirawat inap di Rumah Sakit RSUD Kota Kendari itu sebanyak 3 orang dan 1 orang di RS Bahtramas. Dan data terakhir hingga hari ini itu diketahui sebanyak 12 orang yang terkonfirmasi positif. Ya, untuk di RSUD Kota Kendari sendiri itu sebanyak 8 orang yang dirawat inap karena memiliki gejala COVID sedang hingga berat. Kemudian 1 orang masih dirawat inap juga di RS Bahtramas. Selebihnya disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah karena memiliki gejala ringan. Seperti itu, Firda. Apakah ke-12 orang tersebut terkonfirmasi dan terinfeksi varian Omikron? Apakah sudah dikonfirmasi terkait hal ini? Ya, baik. Untuk menentukan apakah pasien-pasien ini terkonfirmasi terinfeksi varian Omikron atau tidak, pihak Rumah Sakit RSUD, yaitu Direktur RSUD Kota Kendari sendiri mengatakan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, belum memiliki alat untuk mendeteksi atau memastikan varian Omikron tersebut. Jadi pasien-pasien ini sebanyak 3 sampel telah dikirim ke Litbangkes di Makassar untuk mengetahui secara pasti status COVID tersebut. Ya, namun 3 sampel itu memang sudah dikirimkan sejak beberapa hari yang lalu. Namun hingga saat ini pihak RSUD maupun Dinkes sendiri belum menerima hasil lab dari Litbangkes di Makassar tersebut. Jadi belum bisa dipastikan apakah 12 orang yang terkonfirmasi positif ini terinfeksi varian Omikron atau tidak. Namun yang perlu diketahui, Firda, Direktur RSUD Kota Kendari, Dr. Sukirman, mengatakan kemungkinan besar pasien-pasien ini memang terinfeksi varian Omikron karena menurutnya seperti yang diketahui saat ini varian COVID-19 bermutasi secara cepat sehingga kemungkinan besar pasien-pasien ini terjangkit COVID varian Omikron. Salah satu alasannya juga karena beberapa pasien ini diketahui habis melakukan perjalanan dari luar kota, salah satunya ke Jakarta. Seperti itu, Firda. Oke, Amelda, apa langkah dari pemerintah Kota Kendari sendiri untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang terjadi kembali ini? Ya, jadi dari pihak Dinkes sendiri sebagai pemerintah Kota Kendari melakukan tracking sebagai langkah awal, itu mengidentifikasi siapa-siapa yang berkontak erat sama ke-12 orang yang terkonfirmasi positif ini. Ya, dan sampai saat ini tracking sudah dilakukan pemerintah Kota Kendari. Untuk selanjutnya melakukan vaksinasi secara berkala dan terus-menerus sampai semua capaian vaksinasi tercapai sehingga tetap terjalin kembali herd immunity. Selain itu, Pemkot Kendari juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan prokes dan masyarakat agar tidak panik dengan situasi seperti ini. Seperti itu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra, Amelda Davi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Amelda juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dr. Rahmaningrum, dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Dr. Sukirman. Berikut liputannya untuk Anda. Kota Kendari. Jadi kasus terkonfirmasi COVID-19 itu Kota Kendari ada 4. 3 di sini, 1 di sana. Saya tidak bilang itu Omikron karena memang pemeriksaan PCR di Kota Kendari baik di rumah sakit maupun Bahtera Mas atau pemeriksaan PCR di rumah sakit lain itu memang belum bisa menunjukkan. Karena itu ya belum tentu Omikron deh, karena memang kita sudah kirim 2 sampel tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Berapa lama Bu hasilnya baru ada? Saya belum tahu, nanti belum tahu karena dari surveillance saya suruh komunikasi dengan Makassar, ternyata memang belum ada hasil. Sejak tanggal berapa itu kasus yang pertama? Kasus pertama kira-kira Minggu Bu. Pekan ini Bu. pekan ini hari apa? Sekarang Kamis. Saya masih di Jakarta. Minggu mungkin, lalu Bu. berarti. Hari Minggu mungkin. Pekan lalu. Hari Minggu. Sudah 2 minggu. Ini udah ingat dulu Ibu. Saya pulang hari apa Kak? Hari Sabtu ya. Jadi barangkali sekitar Jumat deh. Oh Jumat. Pekan lalu kan. Yang 2 itu Bu ya. Berat dari pasien COVID yang sudah dinyatakan positif secara antigen maupun PCR-nya, yaitu pasien COVID sudah positif dari hasil pemeriksaan PCR-nya. Adapun terkait dengan variannya, karena ini kan kita ketahui bersama virus ini senantiasa bermutasi, merubah bentuk, merubah diri. Sehingga varian Omikron untuk menentukan jelasnya itu harus dikirim ke Litbangkes ke Makassar. Ya. Dan setelah kita kirim sampelnya, ada 3 sampel yang kita kirim dan sudah dinyatakan probable atau menunjukkan dia Omikron. Cuma nanti secara pastinya nanti akan dikeluarkan oleh Litbangkes Pusat Jakarta yang akan menulis hasilnya mengirimkan ke kita, ya. Jadi memang kemungkinan besar COVID yang ada sekarang ini, pasien COVID yang dinyatakan positif ini kemungkinan besar memang varian yang terbaru itu Omikron, ya. Dan kita sudah merawat di sini sudah ada 8 orang, ya, yang ada berapa yang positif tapi kita pulangkan karena tidak bergejala. Jadi kita suruh isolasi sendiri di rumah, ya. Kecuali yang bergejala sedang dan berat baru kita rawat di sini. Ya. Ya Dok, untuk gejala-gejalanya sendiri seperti apa sih Dok? Seperti flu biasa, batuk, demam, ya. Kemudian sakit tulang-tulang. Seperti flu biasa aja, batuk, ya. Jadi kalau sudah mulai demam tinggi, barulah kita rawat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.